TV dimanapun Anda berada, selamat malam. Seluruh kerabat kerja Antv kembali mengunjungi Anda dari Stadion Utama Senayan untuk sama-sama menyaksikan partai puncak Liga Downhill, di mana malam hari ini akan tampil wakil dari masyarakat Jawa Barat. Persib Bandung akan berhadapan dengan Petro Kimia Putra dari Gresik. Nanti Persib akan memakai kostum kebanggaannya adalah biru-biru, sementara Petro Kimia kuning-kuning. Dan saat ini keadaan Stadion Utama Senayan memang cukup padat, sekitar 120.000 penonton penggemar sepak bola hadir di Stadion Utama Senayan Jakarta ini, dan sementara puluhan ribu masih berada di luar karena tidak dapat masuk ke dalam. Dan seperti biasa, untuk memandu jalannya pertandingan ini, selain saya, maka rekan Benny Dolo, pengamat sepak bola sekaligus juga pelatih Persita Tangerang, akan memberikan analisa-analisanya untuk Anda lebih nikmat menyaksikan jalannya pertandingan. Pertandingan malam hari ini, wakil dari wilayah barat akan bertemu dengan wakil dari Piala Timur. Kita sama mengetahui bahwa tentunya pada malam hari ini mereka masing-masing akan mengukir sejarah baru di dalam dunia persepakbolaan, di mana diadakan penggabungan antara ex Perserikatan dan ex Galatama, sehingga siapa yang keluar sebagai juara pada malam hari ini berarti dia mengukir sejarah baru di dunia persepakbolaan nasional kita. Ya, mitra olahraga, seperti Anda lihat dalam layar kaca, ini adalah susunan Persib Bandung yang malam hari ini akan bermain dengan pola 3-5-2, di mana di belakang terlihat Robi Darwis, sementara ujung tombak mereka adalah Sutiono dan Keke Zakaria, sementara Yusuf Batiar sebagai pengatur serangan berada di lapangan tengah. Dan kita tunggu bagaimana susunan Petro Kimia Putra pada malam hari ini. Tampaknya sekitar 120.000 pendukung Persib maupun Petrokimia yang ada di stadion sekarang sudah tidak sabaran lagi. Dan ini adalah susunan dari Petrokimia Putra. Kita lihat juga turun dengan susunan pemain intinya, termasuk 3 pemain asing, kiper Daryl, kemudian Carlos de Melo nomor 10, dan Jackson Thiago nomor 18. Sementara itu juga mesin gol mereka Widodo Seputra juga akan diturunkan dengan pola 4-4-2, 4 di belakang, 4 di tengah, dan 2 di depan. Bagaimana Bung Benny? Pola 3-5-2 Persib melawan pola 4-4-2 dari Petrokimia. Memang ya, ini menarik karena di satu pihak Persib tampil dengan 3-5-2, di mana mereka lebih memfokuskan 5 pemain gelandang, di mana 2 pemain back langsung masuk ke lapangan tengah membantu 3 lapangan tengah yang ada. Sedangkan Petrokimia Putra menempatkan 4 pemain, berarti mereka tetap menempatkan 2 stopper, double stopper dengan 1 libero, dan back juga didorong ke depan, sehingga mereka main dengan 4-4-2. Memang menarik sekali. Akan tetapi saya melihat situasi ini sangat fleksibel. Kenapa saya katakan demikian? Tinggal bagaimana pemain di dalam menghadapi situasi final ini, apakah mereka bisa keluar dari pressure, keluar dari tekanan, di mana tekanan penonton, tekanan daripada pertandingan final itu, ini sangat berpengaruh sekali Bung Dedi di dalam pertandingan. Jadi final. dengan kata lain, bukan hanya faktor teknik tapi juga faktor non teknis berperan sekali Bung Benny. Benar sekali Bung Dedi. Jadi masalah non teknis juga sangat berpengaruh di pertandingan pada malam hari ini. Tapi biasanya Persib sudah mempunyai pengalaman, sementara Petrokimia belum. Bagaimana ini? Saya rasa demikian ya. Persib di dalam situasi yang demikian sudah sering mereka hadapi. Sedangkan Petrokimia ini saya rasa baru yang pertama kali mereka menghadapi situasi yang demikian. Akan tetapi kalau kita melihat dari history bahwa Petrokimia adalah pemain-pemain yang sudah dibina di semi profesional, sehingga saya rasa mereka sanggup untuk keluar daripada tekanan dan pressure daripada fans Persib yang kurang lebih berada 100.000 di Stadion Utama Senayan pada malam hari ini. Iya, mitra olahraga, seperti Anda saksikan di layar kaca tadi, bagaimana pendukung Persib maupun pendukung Petrokimia menanti dengan tegang pertandingan yang cukup penting ini, karena Liga Downhill merupakan gabungan dari kompetisi Persikatan dan kompetisi Galatama, dan sekarang sudah satunya
wadah tunggal di sepak bola Indonesia. Biasanya di 10 menit pertama atau 15 menit pertama, kedua tim itu tampil selalu sangat berhati-hati sekali. Bung Dedi, kelihatannya bukan hanya penonton saja yang tegang ya, akan tetapi saya kalau melihat raut muka daripada kedua tim yang akan turun pada malam hari ini, mereka juga cukup tegang, dan ini saya rasa sangat masuk di akal ya, karena ini adalah pertandingan terakhir. Siapa yang memang menjadi juara di Indonesia ini? Ya, perlu kami informasikan mitra olahraga, siapa yang juara pada malam hari ini akan menjadi wakil Indonesia untuk kejuaraan Piala Champions tingkat Asia dan merebut hadiah pembinaan sebesar 75 juta rupiah. Kita lihat sekarang wasit Zulkifli Ceniago sudah melakukan tos untuk pemilihan bola dan tempat. Dan Bung Benny, bagaimana komentar Anda mengenai wasit? Mau tidak mau wasit memang harus berperan betul dalam pertandingan yang penting ini. Saya lihat ini adalah pertahanan yang paling tangguh atau defense yang paling tangguh yang diturunkan Persib pada malam hari ini. Iya, kelihatannya pertandingan sudah dimulai. Persib langsung menekan pertahanan Petrokimia. Keke Zakaria. Oh, Sutiono terperangkap offside. Sutiono cukup mengundang tepuk tangan apa yang dilakukan oleh Persib tadi, dan tentu saja serangan yang mendadak tadi merupakan peringatan bagi pertahanan Petrokimia, karena pada malam hari ini kelihatannya Persib akan melakukan permainan sistem penyerangan. Dibuang saja bola oleh Sisi Kirang. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Siapakah yang akan mengambil? Tampaknya bek kiri Nandang Kurnaidi kepada Yusuf Atia. Carlos De Melo dan Asep Kustiano. Kusairi datang kembali. Widodo Seputra kini mesin gol dari Petrokimia Putra. Dibayang-bayang oleh Mulyana. Lemparan ke dalam untuk Petrokimia akan diambil oleh pemain nomor 12 Jackson Tiago. Terlepas dia dari kawalan. Anwar Sanusi lebih cepat daripada Widodo Seputra. Dede Iskandar kini. Yudi Guntara dibuang saja oleh Heri Erianto, sehingga untuk sementara gagal serangan dari Persib Bandung. Hanya lemparan ke dalam yang akan diambil oleh Dede Iskandar. Yudi Guntara dibuang saja bola oleh Sisi Kirano, menghasilkan tendangan penjuru pertama akan diambil oleh Yudi Guntara. Pendek saja kepada Dede Iskandar. Kembali pada Yudi, tapi Erianto memotong. Oh, rupanya terjadi pelanggaran tadi oleh pemain nomor 19 Erianto, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Persib Bandung. Terlalu pelan Bung Benny ya. Bagaimana Ya. Bung Benny? Kelihatannya Persib langsung menekan di 10 menit awal ini. Memang di sini mereka berusaha sedapat mungkin atau semaksimal mungkin untuk dapat mencuri gol di menit-menit awal, karena memang sering kali kesiapan daripada pemain itu kurang di pada awal pertama, sehingga sangat masuk di akal mereka langsung melakukan satu pressure atau tekanan-tekanan berat dengan harapan mereka dapat mencuri gol, Bung Dedi. Ya, kita lihat tadi serbuan dari Petrokimia Putra hanya menghasilkan lemparan ke dalam, karena di bola tadi dibuang oleh pemain Persib bernomor punggung 22 Yadi Mulyadi ketika menjegat Jackson Tiago. Kita lihat begitu gembiranya, begitu antusiasnya penonton, kurang Bisa mengontrol dikatakan, ya. kurang harusnya mereka lebih tenang, lebih dapat menguasai diri untuk bisa menikmati pertandingan final pada malam hari ini, karena kalau seandainya terjadi hal-hal yang kurang diinginkan, pertandingan juga dapat dihentikan, Bung Dedi. Iya, kita kembali ke lapangan. Kita lihat Jackson Tiago tadi dihalang atau dihadang oleh dua pemain Persib, dan kini tendangan penjuru untuk
pemain Petrokimia Putra. Sudah dilakukan. Carlos de Melo tadi dihalangi oleh Asep Kustiana. Tampaknya terjadi perebutan antara bek kanan Lutfi dengan Yusuf Bahtiar. Tapi Lutfi melakukan pelanggaran sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Persib Bandung. Robi Darwis kini. Ada Mulyana masih mencari daerah teman yang kosong. Yadi Mulyadi jauh saja ke depan mencari Sutiono, tapi Sutiono dirapat oleh Suwandi. Petro kini Jackson Tiago, dibuang saja bola oleh Dede Iskandar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilempar oleh Sasi Kirano. Jackson Tiago kini dibayang oleh Yadi Mulyadi. Satu pelanggaran ya dilakukan oleh Yadi Mulyadi tadi terhadap Jackson Tiago sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Petrokimia. Bola dihadapi oleh sekarang Carlos de Melo dari sebelah kanan pertahanan Persib Bandung. Cukup berbahaya ini dan kesempatan bagi Petro untuk menciptakan gol. Cukup bagus menandang Kurnaidi. Dikatakan Carlos merupakan roh dari Petrokimia Putra. Sapu-sapu bersih terjadi di dalam permainan ini adalah kubu dari Persib Bandung. Bung Dedi, kelihatan Sutiono mendapat pengawalan ketat daripada Suwandi ya Bung Dedi. Sedangkan Keke Zakaria mendapat pengawalan yang cukup dari Andi Setiono. Memang mungkin wajar pelatih Andi Tugu menerapkan demikian Bung Beni, karena memang Sutiono dan Keke Zakaria yang diharapkan menciptakan gol. Ya, kalau kita melihat dari pertandingan sebelumnya ya. Andi Sutiono kepada Sasi Kirano. Widodo Seputra, mesin gol dari Petrokimia. Dibayang-bayang oleh Mulyana, gagal. Widodo berbalik, Persib melakukan serangan. Sutiono kini. Ada Dede Iskandar, ya. Suatu kesempatan buat Persib, namun digagalkan oleh Sasi Kirano. Tampaknya mungkin terjadi pelanggaran karena tadi Dede berguling-guling. Ya, wasit menunjuk satu titik, berarti akan terjadi tendangan bebas. Sasi Kirano melanggar Dede Iskandar tadi. Ya, berbahaya. Memang cantik sekali apa yang dilakukan oleh kiper Daryl ini, memetik bola dengan satu tangan. Ya, memang Bung Dedi, Daryl adalah satu tipikal kiper di sepak bola sekarang ini, karena dia sering keluar untuk memotong. Bahaya. Masih dicoba dicari oleh Carlos de Melo. Lepas Carlos de Melo dari Asep Kustiana. Oh, berhasil Asep Kustiana mencuri bola. Yudi Guntara kini. Keke Zakaria. Yusuf Bahtiar. Dibuang saja bola oleh pemain nomor 17 Setio Budiang. Kelihatannya Bung Dedi ya, Petro menerapkan penjagaan tight marking, di mana mereka tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemainnya Persib Bandung untuk dapat mengembangkan permainan. Kelihatannya Petro tidak melakukan zonal marking, tapi man-to-man marking di semua daerah. Kelihatannya Bung Beni ya. Sekarang Mulyana mencari teman di depan, jauh saja ke depan. Salah umpan. Yang dimaksud tadi adalah Sutiono, namun bola lebih menjurus keluar sehingga lemparan ke dalam untuk Petrokimia. Eri Erianto, Widodo Seputra dikawal ketat oleh 3 pemain Widodo.
diamankan oleh Robi Darwis. Dibuang saja bola oleh Suwandi sehingga kembali lemparan ke dalam Persib Bandung. Ini adalah Suwandi, akan dilempar oleh Dede Iskandar. Ketat kawalan pemain-pemain Petro. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Suwandi terhadap Sutiono. Kembali lemparan ke dalam. Ini adalah Sutiono, mesin gol Persib Bandung. Jauh mencari Keke Zakaria. Carlos de Melo mengamankan daerahnya untuk sementara. Datang Robi Darwis. Berbahaya, tapi dengan cepat bola dari Asep Kustiana tadi dibuang oleh kapten kesebelasan Husain. Asep Kustiana. Yudi Guntar yang dicari. Tampaknya Keke Zakaria sudah dulu offset sehingga wasit Zulkifli Ceniago meniupkan fluidnya, tendangan bebas untuk Petrokimia. Nah, Bung Dedi, memang kelihatannya sangat sulit bagi kedua tim untuk dapat menerobos pertahanan lawan sampai pada saat ini, karena baik Petro maupun Persib Bandung pada saat kehilangan bola sampai menempatkan 7-8 pemain di belakang untuk menutup ruang gerak daripada pemain lawan, sehingga memang agak sedikit kesulitan. Iya, memang menarik sekali kalau begitu Bobo ini, karena selain teknik, mental, kartu kuning tadi kita lihat wasit memberikan kepada pemain bernomor punggung 19 Eri Erianto. Memang menarik sekali Bung Beni, selain daripada teknik, mental, tentu saja fisik juga harus. Ya, memang harus prima Bung Dedi. Kita lihat dalam dayang ulang bagaimana Herianto melakukan pelanggaran tadi sehingga membuahkan kartu kuning. Mulyana kini salah satu stopper Persib Bandung. Yusuf Bahtiar masih terlepas Yusuf dari rusuk kiri pertahanan Petro. Bola sudah meninggalkan lapangan, hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Petrokimia Putra. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 16 menit, kedudukan masih imbang 0-0. Mulyana jauh ke depan. Bung Beni, kelihatannya Petrokimia menerapkan perangkap offset pada malam hari ini. Ya, karena saya melihat di sini memang kedua tim menurunkan lapangan tengah yang memang cukup bagus, di mana saya melihat bahwa Persib juga turun dengan materi atau komposisi yang sangat baik pada malam hari ini, di mana Yudi Mulyadi juga turun pada malam hari ini. Dan saya melihat bahwa Carlos ini sering selalu turun ke belakang untuk mengambil bola, karena memang Carlos adalah bisa dikatakan roh daripada Petrokimia, Bung. Tapi berarti juga pemain atau pelatih Persib ya Bung Beni tidak menempatkan seorang khusus untuk menjaga Carlos ini. Saya melihat memang Bandung ya, pelatih Bandung tidak menerapkan strategi man-to-man marking kepada pemain Petro, kecuali kedua pemain striker mereka ya, Widodo dan Jackson F. Tiago. Akan tetapi mereka menerapkan siapa yang terdekat pada saat kehilangan bola atau pada saat Carlos memegang bola, pemain tersebut yang harus mengambil. Iya. Carlos. Bahtiar kini dibayangi oleh Setiono, atau tepatnya Andi Setiono, sehingga pelanggaran ya, lemparan atau tendangan bebas diperoleh sekarang oleh Persib Bandung dari kiri pertahanan Petrokimia. Bola dihadapi oleh Yusuf Bahtiar, terlalu dekat. Yusuf Bahtiar, kita nantikan kesempatan buat Persib Bandung. Berbahaya, Keke Zakaria hampir saja lolos bola dari terkaman Keke tadi. Sutiono kini kembali Persib melakukan serangan. Satu crossball yang kurang baik dilakukan oleh bek kiri Persib Bandung, Nandang Punaidi. Bung Dedi ya, saya melihat bahwa
ada satu kelebihan daripada midfield atau lapangan tengah Persib. Mereka selalu bergerak dengan merubah arah ya. Sering Yusuf Bakhtiar bergerak ke sektor sebelah kiri, begitu juga Yudi Guntara yang sering bergerak beroperasi sebelah kanan, sehingga memang sangat menyulitkan bagi pemain-pemain Petro di dalam melakukan tight marking karena perpindahan atau permutasi yang sering dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Ya. Udah offside, Keke Zakaria. Lalu lemah umpannya tadi. Carlos De Melo kini pada Heri Erianto, dibayang oleh Yadi Mulyadi. Sulit memang melewati Yadi Mulyadi, apalagi mereka berduet dengan Mulyana. Kemudian di belakang masih ada juga Robi Darmis. Lemparan ke dalam untuk Petro Kimia Putra, kali diambil oleh bek kanan Lutfi. Carlos De Melo yang diberikan kembali ke Lutfi, dibuang saja oleh Asep Gustian. Kembali lemparan ke dalam Petro Kimia. Ya, pelanggaran tadi kita lihat bagaimana Asep Gustian mencuri bola dari belakang. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, Carlos memang tidak dijaga secara manajemen, akan tetapi pada saat Carlos memegang bola, siapa yang terdekat pemain Persib itu langsung menutup pelanggaran Carlos, sehingga Carlos kelihatannya sampai saat ini belum bisa mengembangkan permainan secara maksimal seperti apa yang diperlihatkan pada kompetisi. Carlos kini umpan kepada Widodo. Robi Darmis Sasi Kirano. Adam oleh Dede Iskandar. Sutiono. Masih Sutiono berliku-liku pada Asep Gustian. Yudi Guntara yang dipilih dari rusuk kanan pertahanan Petro. Yudi tidak berhasil melewati Carlos De Melo. Ini dalam kubu Persib Bandung kita lihat juga ada Nugraha Besus, mantan sekum PSSI di sana. Nanang Kurnaidi kepada Sutiono. Yudi Guntara gagal dia mengontrol bola dengan baik. Yusuf Bahtiar kepada Nandang Kurnaidi. Berbahaya, tapi kapten kesebelasan Kuseri membuang saja bola yang berada di depan gawangnya. Lebaran ke dalam untuk Persib. Yusuf Bahtiar. Asep Gustiana. Kurang cepat Sutiono bergerak sehingga bola lebih dekat pada gawang Petro Kimia dari Sinere. Bung Dedi ya, saya terkesan dengan Yusuf Bahtiar ini yang selalu bergerak ya, melebar, turun ke bawah membantu pertahanan dan ikut juga menyerang sebagai second di melapis kedua penyerang. Ya, ini memang memerlukan satu conditioning yang betul-betul prima. Ya, sementara kita tahu Yusuf Bahtiar sudah berusia 30 tahun Bung Beni ya. Tapi saya melihat Yusuf seolah-olah di dalam permainan ini seperti berusia 20 atau 22 tahun gitu ya. Ya, kadang-kala memang pertandingan final begini tenaga bisa berlipat ganda Bung Beni. Ya. Nanti setelah pertandingan baru kelihatan capek-capek badan. Berbahaya Robi Darmis bermain-main ya. Bola tadi menyentuh tangan daripada Jackson Tiago sehingga wasit memberikan tendangan bebas untuk Persib Bandung. Robi Darmis menghadapi bola kepada Mulyadi atau Yadi Mulyadi ya. Yadi Mulyadi kepada Mulyana. Masih di daerah sendiri pemain Persib bermain bola. Asep Gustiana kini. Nandang Kurnaidi yang membantu menyerang. Kembali pemain Persib terjebak offside. Ini adalah Ferel Hatu, salah satu pelatih dari Petro Kimia Putra yang juga mantan pemain nasional. Saat ini berdiri di kubu Petro Kimia sebagai asisten pelatih Andi Teguh. Kelihatannya raut mukanya begitu tegang. Iya. Petro kini menyerang melalui Lutfi.
masih mencari teman jauh ke depan. Jackson Tiago namun dipotong oleh Yadi Mulyadi. Carlos de Melo kini. Sasi Kirano membantu dari belakang. Masih Carlos. Digagalkan oleh Dede Iskandar. Sasi Kirano. Bola jatuh di kaki Dede Iskandar. Keke Zakaria yang dicari. Andi Setiono membuang bola ke depan. Kembali Persib menekan Petrokimia Putra. Carlos de Melo menyelamatkan rekan-rekannya dari tekanan pemain Persib. Ini adalah Carlos de Melo, pemain Petrokimia Putra berusia 28 tahun asal Brazil. Kemudian dia sering terlihat Carlos ini langsung turun ke bawah untuk menerima bola dari gawang, karena saya melihat ada satu kelebihan daripada Carlos. Pada saat dia melakukan umpan-umpan long passing, saya melihat sangat akurat, sehingga memang di sini memerlukan satu ekstra penjagaan yang cukup baik bagi dua back yang menjaga Jackson F. Tiago dan Widodo, karena kalau tidak Carlos ini mempunyai umpan-umpan yang sangat akurat sekali. Kita kembali ke lapangan. Bola kini berada di wilayah Petrokimia Putra. Cukup tangkas memang pemain nomor punggung 14 dari Petrokimia, yakni Andi Setiono, menjaga Dede Iskandar. Tidak pernah Andi Setiono berada jauh dari sisi Dede Iskandar. Widodo kini terlepas Widodo, namun di sana ada Mulyana, Robi Darwis, kembali Mulyana, Keke Zakaria. Ketat memang Keke Zakaria ditahan oleh Andi Setiono. Ini adalah kubu dari Persib Bandung. Pelatih Indah Thohir tidak putus-putus merokok tampaknya. Bisa jadi 2 bungkus atau 3 bungkus Bung Beni ya? Bisa Bung Beni. Nah, ini adalah seni daripada pelatih Bung Beni. Pada saat-saat situasi seperti ini, memang salah satu untuk menghilangkan stres adalah merokok. Walaupun merokok ini kelihatannya di dunia ini begitu gencar ya kampanye untuk menghilangkan rokok, tapi ini adalah salah satu hal yang terbaik untuk menghilangkan stres. Iya, kita kembali ke lapangan. Sementara olahraga, Carlos de Melo menghadapi bola pada Jackson Tiago. Dede Iskandar mengamankan daerah. Kapten Kusari kini Carlos de Melo. Cukup enak pemain-pemain belakang Petrokimia menghadang serangan Persib, karena memang bola-bola long passing Persib kurang efektif dilakukan oleh pemain-pemain belakang maupun pemain-pemain tengahnya. Lihat bagaimana bebasnya pemain-pemain belakang daripada Petrokimia memindahkan bola dari satu wilayah ke wilayah lain. Bung Dedi, saya lihat Persib tampil tidak seperti biasanya ya sampai saat ini. Mereka saya lihat lebih memfokuskan kepada bola-bola panjang yang langsung direk ke jantung pertahanan daripada Petrokimia. Sedangkan biasa mereka itu main dari kaki ke kaki ya, perpindahan bola dari kaki ke kaki. Tapi pada malam menghadapi tekanan daripada pemain Petro barangkali Bung Beni, sehingga Persib tidak bisa bermain dari bola dari kaki ke kaki. Memang ada penyebabnya, disebabkan karena juga mereka pada saat Petro kehilangan bola, mereka tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain Bandung untuk bisa mengembangkan permainan. Iya. Kita lihat bagaimana Widodo Saputra diganjal oleh Asep Kustiana sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Petrokimia Putra. Bola akan dihadapi oleh Carlos de Melo. Berbahaya, momen-momen yang berbahaya untuk gawang Persib Bandung ini, karena Jackson Tiago terkenal memiliki kepala yang cukup baik, begitu juga Widodo Saputra. Sudah dilakukan. Berbahaya, offside. Tampaknya hakim garis
mengangkat benderanya. Kemudian wasit Zulkifli menipuit sehingga offside tadi Carlos Jackson. Kita lihat dalam tayangan ulang. Carlos De Melo melepaskan umpan ke depan, kemudian disambut oleh Jackson Thiago. Namun tim garis melihat gol tadi berbau offset sehingga dianulir. Bung Dedi, ya memang di dalam pertandingan demikian memang juga diperlukan satu persiapan yang matang daripada wasit, hakim garis ya, karena menghadapi situasi yang demikian mereka harus betul-betul konsentrasi dan lebih tenang, apalagi terhadap hakim garis, harus tetap mengikuti perkembangan daripada pergerakan pemain itu masing-masing. Robbie Darwish kini. Iya, sulit memang bagi Robbie untuk memberikan umpan karena begitu ketatnya pengawalan Petrokimia Putra. Bahkan Carlos De Melo kini berada di belakang menjadi libero. Kembali Robbie Darwish membantu serangan. Yudi Guntara kepada Dede Iskandar. Sutiono yang dituju, namun dipotong oleh Suwandi. Masih Dede. Carlos De Melo mengamankan daerahnya. Sasi Kirano melakukan pengamanan yang baik. Widodo Seputra kini. Juga sulit bagi De Melo untuk mencari rekan-rekannya karena pertahanan Persib juga cukup ketat. Lutfi yang dituju. Herianto. Tendangan penjuru bagi Petrokimia karena tadi bola dari Herianto menyentuh kaki daripada Yadi Mulyadi. Akan diambil oleh Lutfi bernomor punggung 12, bek kanan dari Petrokimia Putra. Ini adalah pendukung Petrokimia, hanya beberapa ribu dari puluhan ribu pendukung Persib Bandung. Yadi Mulyadi membuang bola, namun tidak ada satu orang pun pemain Persib. Bola lebih dekat kepada kapten sebelah sana. Iya, pelanggaran dilakukan oleh Keke Zakaria terhadap Kusairi tadi. Ini adalah Keke Zakaria. Ini adalah pendukung daripada Petrokimia, Andi Suwandi. Jackson Thiago dibayangi oleh Yadi Mulyadi. Lutfi ada di sana. Dibuang saja bola oleh Robbie Darwish. Abung Dedi, Ya. kelihatannya memang kedua pemain asing yang berada di Petro ini mempunyai sedikit kelebihan daripada pemain yang lain karena akurasi bola daripada mereka itu memang selalu sangat bisa menimbulkan atau membawa situasi yang membahayakan bagi Persib. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana salah satu peluang Persib, Lutfi, namun bola dibuang saja oleh Robbie Darwish. Persib kini menekan. Keke Zakaria kepada Yudi Guntara, katakan Herianto. Kusairi membuang bola ke depan. Robbie Darwish kini. Sutiono yang dipegang. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Suwandi terhadap Sutiono. Meringis-ringis kita lihat Sutiono. Sutiono memang diharapkan sekali oleh tim Persib untuk bisa menciptakan gol. Kita lihat dalam tayangan ini.
Petrokimia bola. Cukup cepat kiper Daryl mengambil bola. Kiper Daryl berusia 25 tahun. Yusuf Bahtiar kini kepada Sutiono, dibuang saja oleh Suwandi. Cukup baik Suwandi maupun Andi Sutiono menjaga duet daripada Keke Iya, Bung Zakaria Dedi, dan sejauh ini saya melihat kedua pemain yang ditugasi oleh Andi Teguh ini memang menjalankan tugasnya baik sekali, sehingga kelihatan Keke dan Sutiono sangat mendapat kesulitan untuk bisa menerobos kedua pemain ini. Kita lihat dalam tayangan ulang, bek kanan Persib atau bek kiri Persib mencoba menekan. Kembali Daryl menyelamatkan gawangnya, pendek saja Daryl kepada Sasi Kirana. Sasi Kirana berhadapan dengan bek kiri Bandung, Dedi Iskandar. Ini adalah kapten kesebelasan Kusair. Melebar dia pada Lutfi. Salah pengertian. Lutfi dan Andi Sutiono. Berbahaya kini Persib melalui Sutiono. Berbahaya. Satu lagi diperlihatkan tadi bagaimana tangkasnya kiper Petrokimia Daryl menghalau bola. Bung Dedi, memang Daryl ini saya seperti apa yang saya katakan tadi, membaca atau mengantisipasi itu sangat baik sekali, sehingga kesulitan bagi penyerang Persib tadi untuk dapat menerobos gawang daripada Daryl karena dia langsung menutup ya ke depan, sehingga ruangan itu kelihatan sempit sekali, Bung Dedi. Ya, kembali Persib menekan melalui Yudi Guntara pada Dede Iskandar. Rebut bola dengan Sasi Kirano, masih menang Dede. Tendangan penjuru. Lihat bagaimana pendukung Persib. 120.000 penonton yang hadir di Stadion Utama Senen malam hari ini. 90% diantaranya adalah pendukung Persib Bandung yang datang dari berbagai daerah. Ini adalah inspektur pertandingan yang bertanggung jawab mengenai jalannya pertandingan malam hari ini. Berbahaya. Kembali Daryl, kita lihat cukup pandai membaca arah bola, sehingga begitu Keke Zakaria ingin menyundul, kita lihat dalam tayangan ulang lebih dulu Daryl menangkap bola. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 39 menit, kedudukan masih 0-0. Jackson Tiago kini dipotong oleh Yadi Mulyadi yang juga cukup solid menjaga gerakan Jackson Tiago. Carlos de Melo datang. Setio mencoba melepaskan tembakan, namun masih kurang akurat, masih jauh dari sasaran gawang. Hingga kita lihat dalam tayangan ulang, Setio mencoba melepaskan tembakan. Bung Dedi, ada sedikit kesalahan daripada sektor pertahanan ya, karena di sini mereka tidak langsung menutup atau mengambil, akan tapi mereka turun. Ini memudahkan sekali dan memberikan ruangan kepada pemain Petro ya. Ini sangat berbahaya kalau situasi ini akan berulang kembali, Bung Dedi. Sangat berbahaya kalau kebetulan bola itu dipegang oleh pemain yang memiliki tendangan yang baik ya. Carlos de Melo kini. Kembali Petrokimia menekan Persib Bandung. Ada Yusuf Bahtiar mengamankan daerahnya. Pelanggaran, 2 kali pelanggaran dilakukan oleh pemain Persib. Pertama terhadap, kemudian terhadap Widodo. Kelihatan Bung Dedi ya, kedua defense, kedua pertahanan antara Petro dan Persib Bandung tampil cukup keras pada malam hari ini. Namun juga wasit kelihatannya tidak
terlalu mengobral kartu Bung Deddy ya. Ya, kelihatannya Bung Deddy. Bola dihadapi oleh Eri Erianto dan Carlos Limelo. Kembali gawang Persib terancam. Langsung saja berbahaya. Tendangan keras dari Heri Erianto sekitar 30 meter tadi cukup berbahaya. Hanya menghasilkan tendangan penggiri. Kita lihat dalam tayangan lama.
Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan babak kedua partai final antara Petrokimia Putra melawan Persib Bandung. Pertandingan sudah dimulai. Seperti kita tahu bersama tadi, kedudukan sampai sekarang masih 0-0. Widodo Saputra kini dengan baik sekali kiper Anwar Sanusi menyergap bola. Umpan dari Widodo terhadap Jackson Tiago tadi. Bung Dedi, kelihatannya belum ada penggantian pemain dari kedua tim ya. Bola keluar. Manakah lemparan ke dalam ini untuk siapakah? Kelihatannya untuk Persib Bandung. Bagaimana Bung Benny, kelihatannya kedua pemain Materi yang terbaik yang mereka miliki dan saya rasa memang belum ada penggantian ya. karena tadi bek kiri Sasi Kirano terlalu tinggi mengangkat kaki. Bung Dedi, kelihatannya penonton ini sangat mengganggu jalannya pertandingan ya, karena mereka melempar benda-benda keras ke lapangan ya. Ya, tendangan bebas akan dihadapi atau ditendang oleh Dede Iskandar. Sutiono mencoba melakukan tendangan volley tapi arahnya masih jauh dari sasaran. Menghasilkan tendangan gawang untuk Petrokimia. Ini adalah Sutiono. Bung Dedi, kelihatannya di 45 menit pertama maupun di menit-menit awal babak kedua ini, kelihatannya permainan daripada kedua tim tidak seperti biasanya mereka tampilkan di babak sebelumnya, Bung Dedi ya. Mungkin kelihatannya kedua tim ini terlalu berhati-hati dan mungkin pressure ini yang harus mereka bisa kendalikan dan keluar dari tekanan ini ya, karena biasanya Bandung dengan tampil permainan 1-2 sentuhan short passing, ini mereka langsung selalu dengan bola-bola pasang bola-bola panjang ke depan. Iya, kita kembali ke lapangan. Carlos de Melo kini dibayang-bayang oleh Yusuf Batia. Yadi Mulyadi menghadang bola, atau Mulyana ya, Mulyana. Kita lihat Yudi Guntara berletak di tengah lapangan dan pertandingan ditunda untuk sementara. Ini adalah Lutfi, bek kanan dari Petrokimia. Ya, terpaksa Yudi harus bertanding kelihatannya keluar lapangan. Begitu berharap sekali timnya pertandingan ini. Ya memang Bung Dedi ya, dan saya lihat juga di dalam kesiapan mengantisipasi babak final ini agak kurang, karena kita lihat di sektor sebelah timur itu penonton sudah menerobos, sudah memasuki garis pinggir lapangan. Nah, jelas ini juga akan mempengaruhi konsentrasi daripada pemain yang tampil pada malam hari ini. Dan ini boleh kita katakan untuk pertama kalinya terjadi mungkin di Stadion Utama Senayan, di mana pemain bisa menerobos Ya, ke pinggir lapangan. Kita kembali ke lapangan. Lutfi kini mencoba menusuk pertahanan daripada Persib Bandung. Lemparan ke dalam karena bola dibuang oleh Mulyana tadi di luar lapangan. Carlos de Melo mengatur serangan dari Petrokimia. Harus diulang dan main ke dalam lagi. Di Guntara kelihatannya spear pahanya mengalami cedera. Jadi masih bisa melanjutkan pertandingan ini. Keke Zakaria didesak oleh Andi Setiono. Rapat Andi Setiono menjaga Keke Zakaria. Keke adalah pencetak gol tunggal Persib ke gawang Barito sehingga Persib melangkah ke final. Robi Darwis jauh ke depan. Kusairi menghadang. Lemparan ke dalam Persib. Nampaknya Yudi akan diganti oleh Asep Sumantri. Nandang Kurnaidi kini dibayang oleh Lutfi.
Lutfi. Yusuf Bahtiar, dia dorong saja Yusuf oleh Setio Budiarto. Inilah Asep Sumantri yang akan menggantikan Yudi Guntara. Bagaimana Bung Beni dengan keluarnya Yudi Guntara dan masuknya Asep Sumantri ini akan berpengaruh kualitas daripada pemain Persib? Saya melihat demikian Bung Dede, karena biasanya Yusuf Bahtiar yang bahu-membahu ya dengan Yudi Guntara. Kenyataan bahwa yang masuk pada malam hari ini pengganti adalah Asep Sumantri. Kita tahu Asep Sumantri adalah pemain gelandang bertahan Bung Dedi, sehingga memungkinkan sekali kurangnya daya serang daripada Persib Bandung pada malam hari ini. Sundalan Yusuf Bahtiar tadi masih lemah sehingga mudah saja kiper Daryl untuk menangkap. Masih 0-0, pertandingan sudah berlangsung sekitar 10 menit babak kedua ini. Carlos Demel. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Petro. Jauh ke depan mencari Widodo Seputra. Berhasil Widodo menahan bola. Dibayangi oleh Mulyana. Masih Widodo. Ke depan dia. Dengan baik. Kiper Anwar Sanusi memotong bola umpan dari Widodo Seputra tadi. Berbalik Persib sekarang melakukan serangan melalui Yusuf Bahtiar. Dia ambil Yusuf oleh pemain nomor punggung 17. Bisa jadi ini kartu merah. Bisa jadi kartu merah karena sudah kartu merah. 2 kali. Tampaknya pemain-pemain Petro kurang puas. Bagaimana Bung Beni? Benarkah kartu merah untuk Setio Budiarto ini? Memang kita sudah mengetahui bahwa pemain tersebut telah mendapatkan kartu kuning pertama, dan memang dalam situasi dia melakukan satu sliding tackle di mana dia berada posisi di belakang daripada Yusuf Bahtiar. Ini jelas dia mendapatkan kartu kuning kedua, berarti kartu merah Bung Dedi. Ya, dengan demikian Petrokimia akan bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-11 di babak kedua ini, sementara Persib tetap dengan 11 pemain. Yang keluar dari pemain Petrokimia Putra, kami ulangi, adalah Setio Budiarto, pemain bernomor punggung 17. Terjadi lagi peristiwa di semifinal ketika Persib menghadapi Barito. Ketika itu Barito bermain dengan 10 pemain namun dari babak pertama, sementara Petro bermain dengan 10 pemain dari babak kedua. Satu berbahaya, serangan dari Sutiono tadi kurang antisipatif untuk menjawab umpan dari Dede Iskandar. Kesempatan untuk Persib. Keke gagal, Keke menyambut umpan. Ada Sasi Kirano di sana. Masih bola untuk Persib. Lemparan ke dalam tim. Akan dibuang saja bola oleh Sasi Kirano tadi. Pelanggaran dilakukan Sasi Kirano terhadap Keke Zakaria. Garis Anwar Sanusi mengangkat bendera ketika Sasi Kirano menghantam Keke Zakaria tadi. Kesempatan sekarang untuk Persib Bandung. Bola dihadapi oleh playmaker atau pengatur serangan Persib Bandung, Yusuf Bahtiar. Sementara di depan gawang sudah ada Robi Darwis, Keke Zakaria, Asep Kustiana. Yusuf Bahtiar masih mencari ruang-ruang yang kosong. Sudah dilakukan. Nandang Kurnaidiki. Dibayang oleh Lutfi. Ya. Lemparan ke dalam untuk Petro katanya. Ya, akan dilakukan oleh Lutfi. Lutfi adalah bek kanan Petrokimia Putra berusia 31 tahun. Pelanggaran oleh Mulyana terhadap Jackson Tiago. Bung Dedi, dengan dikeluarkannya satu kartu merah bagi pemain Petrokimia, sebenarnya ini satu kesempatan yang sangat baik yang harus dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persib pada malam hari ini.
Baru saja kita lihat Carlos melakukan pelanggaran terhadap Asep Kustiana. Inilah Asep Kustiana, salah satu pemain lapangan tengah daripada Persib Bandung. Jackson Tiago, Robi Darwis pada Dede Iskandar. Yusuf Bahtiar dibayang-bayangi oleh Carlos de Melo. Melambung umpan, meninggalkan lapangan bola sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Petrokimia. Sekali lagi, sejak menit ke-11 babak kedua tadi, Petrokimia bermain dengan 10 orang karena dikartu merahkannya Setiono oleh wasit Zulkifli Caniago. Sementara Persib Bandung tetap utuh dengan 11 pemain, dan tentu saja ini merupakan suatu keuntungan bagi Persib Bandung. Ya, kelihatannya demikian Bung Dedi ya. Akan tetapi ini juga bisa membawa malapetaka bagi Persib. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau seandainya mereka terlalu menganggap enteng karena mereka menganggap tampil dengan 11 pemain, ini akan menjadi bumerang bagi Persib. Karena kita tahu bahwa Petro mempunyai penyerang-penyerang yang handal ya. Seperti yang kita lihat sekarang, Jackson Tiago, Lutfi. Bagus sekali sebenarnya teknik tendangan dilakukan oleh Lutfi tadi, namun memang arahnya masih keluar dari sasaran. Bola datang namun Lutfi tidak melambung melepaskan tembakan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Persib Bandung. Anwar Sanusi kepada kapten ke-11 Robi Darwis. Carlos de Melo, Mulyana, Keke Zakaria. Kapten Kuseri menahan bola. Heri Herianto jauh ke depan kepada Carlos, namun ada Yadi Mulyadi. Carlos kembali menguasai bola, dibayang-bayang oleh Yusuf Bahtiar dan Yadi Mulyadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan Carlos terhadap Yadi Mulyadi, sehingga tendangan bebas untuk kesebelasan Persib Bandung. Bola berada di wilayah sendiri, yakni di sebelah rusuk kiri tepatnya. Kelihatannya Bung Dedi ya, anti huru hara daripada kepolisian telah turun untuk mengamankan jalannya pertandingan pada malam hari ini. Cukup tanggap panitia Bung Beni ya. Ya, saya melihat demikian Bung Dedi ya. Karena kalau tidak cepat diantisipasi ini sangat berbahaya Bung Dedi. Kita kembali, kita lihat di layar kaca bagaimana pendukung Persib Bandung yang berjejar di pinggir lapangan. Persib kini menekan, namun bola yang dikejar Yusuf Bahtiar tadi lebih dulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Petrokimia. Sasi Kirana, Carlos de Melo yang dicari. Ada Asep Sumantri di sana dan Asep Kustiana. Masih Carlos. Jauh ke depan Widodo yang dicari. Dibayang-bayangi oleh Mulyana. Dibuang bola saja oleh Mulyana. Lemparan ke dalam untuk Petrokimia Putra di rusuk kanan pertahanan Persib Bandung. Kedudukan masih 0-0, pertandingan sudah berlangsung sekitar 16 menit. Dibuang bola oleh Robi Darwis. Kali ini bola dibuang oleh Suwandi. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Kita lihat di lapangan salah seorang pemain Petrokimia mengalami cedera dan perlu ditandu tampaknya. Sekali lagi kami ulangi bahwa pertandingan ini apabila berakhir 0-0 atau imbang selama 90 menit akan diadakan perpanjangan waktu dengan memakai sistem sudden death. Artinya siapa yang lebih dulu menciptakan gol dalam masa waktu perpanjangan itu, maka dia yang keluar sebagai pemenang.
Kita lihat dalam tayangan ulang terjadi pelanggaran tadi. Pemain bernomor punggung 14 Andi Setiono yang memang cukup bagus menjaga Keke Zakaria. Kini untuk sementara pemain Petrokimia atau kubu Petrokimia bermain dengan 9 pemain. Ya, Bung Dedi. Dan Andi Setiono ini adalah salah satu stopper yang memang sangat baik ya, yang dimiliki oleh Petro, di mana kita tahu dia adalah ditugasi khusus untuk mengawal Sutiono atau Keke Zakaria, Bung Dedi. Baru saja kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh Eri Erianto terhadap Yusuf Batiar. Ini adalah pemain Petrokimia yang kami sebutkan tadi, Andi Setiono, yang mengalami cedera. Apakah masih bisa melanjutkan pertandingan? Keke Zakaria melakukan sundulan namun cukup lemah, sehingga dengan mudah kiper Daryl dan juga kiper Daryl menginstruksikan rekan-rekannya untuk bermain tenang, tidak terburu-buru. Bola sekarang dihadapi Carlos de Melo. Skill bal yang baik sekali diperlihatkan oleh Carlos de Melo. Tidak panik walaupun dihadapi lawan. Widodo kini. Heri Erianto, Widodo dibayangi oleh Yana Mulyana. Terlalu keras kelihatannya memang. Yana Mulyana mengganjal Widodo. Kartu kuning diberikan wasit Caniago terhadap Mulyana. Sama tipe pemain belakang mereka, Ya, Bung Beni ya, sama-sama memang menerapkan man to man marking yang ketat. Memang kedua barisan pertahanan, apakah itu Persib begitu juga Petro, mereka tampil keras ya, memungkinkan sekali, dan ini hal ini harus dilakukan. Kenapa saya katakan demikian, Bung Dedi? Karena memang kedua tim ini mempunyai striker yang memang tajam, dan mereka telah membuktikan diri sehingga mereka lolos ke final, sehingga tidak ada alternatif lain. Mereka harus mendapat pengawalan ketat. Akan tetapi jangan sampai kasar. Iya. Baru saja kita lihat penyerang tengah Petrokimia Jackson Thiago asal Brazil terperangkap offside. Yadi Mulyadi kini kepada Dede Iskandar. Yadi Mulyadi. Sudah 18 menit babak kedua ini berlangsung, keadaan masih 0-0. Sasi Kirang dibayang oleh Dede Iskandar. Sutiono merebut bola, terlepas Sutiono. Asep Kustiana kini bebas Asep, namun Andi Sutiono menghalau bola. Kembali Asep Kustiana. Terlepas Asep Kustiana dari kiri pertahanan Petro. Tendangan lambung. Masih pemain-pemain Persib. Asep Sumantri. Carlos de Melo berbahaya kini. Namun terlalu keras umpan Carlos terhadap Widodo tadi, sehingga bola lebih cepat kepada kiper Anwar Sanusi. Robi Darwis. Yusuf Batiar mencari rekan yang kosong, balik ke belakang kepada Mulyana. Yadi Mulyadi masih di daerah sendiri pemain Persib berpindah-pindahkan bola. Dede Iskandar mulai masuk ke pertahanan Petrokimia Putra. Melambung Dede Iskandar mencari Keke Zakaria. Daniel keluar dari sarangnya dan selamatlah untuk sementara gawang Petrokimia Putra. Offside. Ya, jelas sekali Jackson Thiago terperangkap offside yang diterapkan oleh Yadi Mulyadi tadi. Bung Dedi, kelihatannya ada sedikit perubahan daripada Persib, di mana kelihatannya Robi agak didorong sedikit ke lapangan tengah ya, dan mereka hanya menempatkan Mulyana dan Yadi di belakang. Ini saya melihat satu hal yang sangat riskan kalau seandainya sampai terjadi hal yang demikian, karena ini sangat berbahaya sekali. Seandainya Widodo ataupun Jackson Thiago
dapat melewati pemain-pemain Persib tersebut, maka tidak ada lapisan, Bung Dedi. Iya. Kita kembali ke lapangan, baru saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Heri Irianto, pemain lapangan tengah Petro, terhadap Yusuf Batiar, pemain lapangan tengah Persib Bandung. Robi Darwis sekarang memegang bola pada Dede Iskandar. Asep Kustiana terlepas, umpan lambung ke depan. Robi Darwis, Nandang Kurnedi, lepas tembakan. Dari sedikit diskusi boleh dikatakan demikian antara wasit Zulkifli Caniago dengan pemain-pemain Petrokimia Putra. Ya, katanya wasit memperingatkan kiper dari Petrokimia, Daniel Sinere. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana tadi bek kiri Persib melepaskan tembakan namun masih tinggi di atas tiang gawang Petrokimia Putra. Tendangan bebas akan dilakukan kapten ke-11 Petrokimia Kusairi. Direbut oleh Jackson Tiago, masih Jackson dibayang-bayangi oleh Yadi Mulyadi. Terjatuh Jackson Tiago dari tackling Mulyadi tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Tendangan gawang kini untuk Persib Bandung. Anwar Sanusi kepada Robi Darwis, Robi kepada Dede Iskandar. Asep Sutiana, tapi bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Tendangan atau lemparan ke dalam untuk Petrokimia Putra. Bung Dedi, ada sedikit perubahan saya lihat ya. Yang biasanya Agus Kustiana itu beroperasi dari tengah, dia agak disorong ke sektor sebelah kanan, Bung Dedi ya, beroperasi dari sektor kanan. Mungkin untuk menggantikan posisi Iya. Bentara tadi, Bung Beni ya. Dan mereka kelihatannya lebih mempertajam arus serangan ya dari seluruh sisi yang ada. Dede Iskandar kini mencari rekan, lambung ke depan. Sutiono yang dicari. Sutiono menguasai bola, terlepas Sutiono dari Suwandi. Bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan Daryl kepada Carlos de Melo. Widodo Seputra. Kandas serangan Petrokimia. Pasukan berkuda polisi juga ikut mengamankan jalannya pertandingan ini. Polisi melakukan antisipasi. Memang suasana di Stadion Utama Senayan sudah mulai panas, apalagi Persib Bandung belum bisa juga mencetak gol ke gawang Petrokimia Putra. Jackson Tiago kini lemparan ke dalam untuk Petrokimia. Harus diulang karena Lutfi tidak melempar bola di tempat yang tepat. Inilah bek kanan Petrokimia Putra. Lutfi berusia 31 tahun. Jackson Tiago dibayang-bayangin tadi oleh Nandang Kurnedi. Asep Kustiana, Keke Zakaria terlepas kini. Umpan lambung pada Sutiono maupun Asep. Yusuf Batiar masih mengejar bola. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Tampaknya kuda polisi juga cukup liar karena begitu banyak penonton, Ya, Bung Beni. kelihatannya demikian ini dia.
karena memang kita berharap bahwa penonton dapat lebih tenang ya. Kita kembali ke lapangan, kita lihat kiper Daryl mengatur rekan-rekannya untuk melakukan pertahanan. Tendangan penjuru kini untuk Persib Bandung akan diambil oleh kapten atau playmaker pengatur serangan Persib, Yusuf Bahtiar. Sudah dilakukan. Jatuh ke dalam pelukan kiper Petrokemia Daryl. Jackson Tiago kini dibayangi oleh Yadi Mulyadi. Tendangan penyelamatan Yadi kepada kipernya Anwar Sanusi, pada Robi Darwis. Asep Sumantri, Dede Iskandar. Dari catatan kami, pemain-pemain Persib rata-rata berusia di atas 26 tahun, sementara pemain Petro rata-rata juga berusia di atas 26 tahun. Yusuf Bahtiar kini masih mencari rekannya, melebar kepada Asep Sumantri, pada Dede Iskandar. Tackling yang bagus diperlihatkan oleh Sasi Kirano tadi. Memang Bung Deddy ya, kelihatannya pemain-pemain Petro menerapkan permainan taktis dan lugas untuk membendung laju serangan daripada Persib ya. Karena dengan unggulnya pemain 11 orang pemain Persib, tentunya tindakan ini yang harus dilakukan oleh pemain-pemain Petro, karena kalau tidak sangat berbahaya sekali. Ya, boleh dikatakan pemain Petro yang bermain dengan bola hanyalah Karus de Melo, Widodo Cesi Putra dan Jackson Tiago, sementara pemain-pemain lainnya bertugas untuk memukul bola saja, Bung Beni ya. Tendangan bebas berusaha dilakukan oleh Karus de Melo. Masih Carlos pada Jackson Tiago. Bek kanan Lutfi yang ikut bantu menyerang, dibayangi oleh Asep Kustiana. Jackson Tiago datang membantu. Heri Irianto. Tidak ada rekannya. Tindakan terburu-buru, umpan percuma, sehingga mengakhirkan tendangan gawang untuk Persib Bandung. Memang dalam situasi yang demikian ya, sangat sulit bagi Petro untuk berbuat sesuatu ya, karena paling tidak pasti mereka akan terkonsentrasi bagaimana supaya lebih memperketat sektor pertahanan, karena mereka memang kekurangan pemain, Bung Deddy. Sehingga kalau kita lebih memperhatikan sektor pertahanan berarti mengurangi penyerangan. Ini memang menjadi satu kenyataan ya, Bung Deddy. Ya, tapi pertandingan masih ada 15 menit lagi, terutama yang di 90 ini. Kalau memang nanti akhir imbang akan diperpanjang lagi, apakah Persib bisa memanfaatkan keuntungan dengan bermain dengan 11 pemain, sementara Petrokimia bermain dengan 10 pemain. Lemparan ke dalam untuk Petro akan dilakukan oleh, atau tendangan bebas ya, tendangan bebas tampaknya akan dilakukan oleh Carlos de Melo, pemain Petro asal Brazil. Masih Carlos de Melo. Jackson Tiago potong saja oleh Mulyana. Masih sekarang Sasi Kirano, berbahaya, terperangkap offset lagi. Widodo Cesi Putra terperangkap offset lagi tadi, sehingga menerima umpan dari Sasi Kirano tadi. Tendangan bebas untuk Persib Bandung. Inilah Yadi Mulyadi, salah seorang stopper Persib yang turun pada malam hari ini. Robi Darwis menguasai bola. Dede Iskandar. Asep Kustiana. Lambung ke depan. Sutiono berbahaya, bermasuk ya.
Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana Sutiono mencetak gol ke gawang Petrokimia. Ya, baik sekali disambut gegap gempita oleh pendukung Persib. Memang gol ini adalah yang tunggu-tunggu sejak dari menit pertama tadi. Kembang api pun menyala di sudut-sudut Stadion Utama Senayan ini. Sementara di pinggir lapangan para petugas juga sibuk untuk menangani pendukung-pendukung Persib. Kita lihat Ibu Tri Sutrisno juga ikut menyaksikan. Kembang-kembang api dari pendukung Persib menyala. Seluruh stadion gemuruh menyambut gol Sutiono tadi yang tercipta pada menit ke-30. Dengan demikian kedudukan 1-0 untuk Persib Bandung. Pertandingan kembali dimulai. Persib kembali menekan. Yusuf Bahtiar kini digagalkan oleh Kusairi. Kembali Dede Iskandar. Keke Zakaria. Asep Sumantri. Masih Asep. Keke Zakaria. Dibuang saja bola oleh Kusairi. Cukup dramatis golnya Bung Beni ya. Ya, Bung Dedi, sebenarnya gol itu tidak perlu terjadi. Kalau seandainya para pemain Petro lebih terkonsentrasi kepada penjagaan lawan, mereka terfokus kepada bola sehingga mereka lupa bahwa Sutiono ini adalah pemain yang sangat berbahaya, sehingga dia mendapatkan peluang sepersekian detik dan peluang itu dapat dimanfaatkan secara maksimal, Bung Dedi. Tampaknya salah satu poros halang daripada Petrokimia yang cukup ketat menjaga Keke Zakaria ini, Andi Setiono, diganti oleh pemain bernongong punggung 2 Arifin. Gagal tekanan Persib kali ini. Banyak pendukung-pendukung Persib yang tumpah curah ke lapangan untuk menyambut gol tadi. Kembali Persib melalui Asep Gustiano. Sutiono lagi. Namun di sana ada pemain nomor punggung 2 Arifin. Carlos De Melo yang dituju. Namun bola kelihatannya sudah lebih dulu meninggalkan lapangan. Begitu gembiranya pendukung-pendukung Persib menyambut keunggulan timnya menang 1-0. Nyanyian oleh-oleh bergema di seluruh stadion ini. Sementara di lapangan masih terjadi diskusi antara pemain Petrokimia maupun Persib dengan hakim garis. Lemparan ke dalam oleh Yusuf Bahtiar kepada Sutiono. Heri Herianto. Dede Iskandar. Tidak saja pemain yang ada di lapangan, namun para petugas, para penonton pun cukup sibuk menyaksikan pertandingan malam hari ini. Sekarang bola dihadapi oleh Dede Iskandar, bek kanan Persib Bandung, pada Sutiono. Kepel Daryl Widodo yang dituju, namun bola jatuh di kaki Mulyana. Dibuang saja bola oleh Mulyana. Bung Dedi, dalam keadaan situasi yang demikian ya, dengan skor 1-0, kelihatannya bahwa pemain Petrokimia melakukan satu serangan secara frontal atau all out ya, karena memang memungkinkan sekali, karena tidak ada alternatif lain kalau ingin memenangkan pertandingan ya. Mereka harus lebih berkonsentrasi atau menjurus kepada penyerangan ya. Iya,
Karena memang kalah 10, kalah 1 sama saja Bu Ya. Beni. Sekarang Persib melakukan tekanan. Keke Zakaria. Dibuang saja bola oleh Arifin. Kali ini Nanang Kunedi. Tapi dengan baik Sasi Kirano yang berpindah dari pertahanan kiri ke pertahanan kanan ini menghentikan bola. Bola meninggalkan lapangan tadi ketika Asep Sumantri mendorong bola keluar. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Lutfi. Heri Herianto. Suwandi kini. Cukup tegar mental pemain-pemain Petrokimia menghadapi ketinggalan, namun mereka tetap terus berupaya untuk mengejar ketinggalan. Gagal Yusuf Bahtiar tadi. Carlos de Melo. Terjadi perebutan bola. Dede Iskandar memenangkannya. Sutiono. Bukan satu pelanggaran. Tempo makin tinggi dan kekerasan pun mulai terlihat. Carlos de Melo kini dihadang oleh Asep Sumantri, 3 pemain Yusuf Bahtiar, akhirnya dimenangkan oleh Yusuf Bahtiar. Dede Iskandar. Tekanan-tekanan Petrokimia terus di daerah pertahanan Persib. Widodo dibayangi dia oleh Mulyana atau Yadi Mulyana. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Terjadi pelanggaran. Ya, ini adalah pelatih daripada Persib Bandung. Pelanggaran terjadi kira-kira 2 meter di depan kotak penalti Persib ketika Mulyana tadi mendorong Widodo Saputra. Ini adalah Mulyana. Kiper Anwar Sanusi bersiaga. Bola dihadapi oleh Carlos de Melo. Pelatih Indra Thohir menginstruksikan anak-anaknya supaya menjaga agar kemenangan tetap di tangan. Benteng pertahanan Persib. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain, 6 pemain membentengi gawang Carlos de Melo. Heri Herianto kini. Lutfi. Cukup berbahaya. Namun Nandang Kunedi menghalaunya. Ini adalah kubu daripada Petrokimia. Yusuf Bahtiar menghalau bola. Pelatih Indra Thohir cukup sibuk. Bagaimana dia rupanya memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk melakukan pengawalan lebih ketat. Gagal serangan Petro. Bola berbalik kepada Kipel Daryl. Namun kini berbalik lagi pada Sasi Kiran. Balik Persib menyerang kini. Sutiono terlepas. Namun Daryl lebih dulu. Dibuang saja bola oleh Daryl. Makin meningkat temponya Bung Beni ya. Memang Bung Dedi ya. Kelihatan sekali di sini Petro mengambil kendali untuk berusaha menyamakan skor. Akan tetapi kami melihat juga bahwa pemain-pemain Persib memainkan bolanya cukup lugas ya. Mereka tidak memberikan atau tidak ada kompromi terhadap pemain-pemain Petrokimia pada saat memasuki daerah mereka. Kita kembali ke lapangan. Widodo dibayangi dengan ketat oleh Mulyana. Yusuf Bahtiar kini. 3 pemain Persib menghadapi 4 pemain Petro. Keke Zakaria offside. Ya, hakim garis Anwar mengangkat bendera offside. Ini adalah pelatih Petrokimia Putra Andi Teguh yang juga pelatih tim nasional persiapan untuk SEA Games Chiang Mai. Jackson Thiago, Carlos de Melo bekerjasama secara pendek digagalkan oleh pemain-pemain Persib. Keluar sasaran serangan daripada Persib.
Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 menit, kedudukan 1-0 untuk Persib Bandung melalui gol yang dicetak oleh Sutiono tadi. Oh. Di menit-menit terakhir Bung Ben, ya, menit-menit terakhir ya. Menit-menit terakhir. Petro masih berusaha untuk mengejar ketinggalan. Jackson Tiago kini dibuang saja bola oleh Dede Iskandar. Gagal serangan Petrokimia yang dibangun oleh Jackson Tiago. Pelatih Petrokimia Andi Teguh kelihatannya cukup sedih melihat perjuangan anak buahnya. Keke Zakaria, Carlos de Melo masih berusaha. Carlos de Melo dari direbut oleh Yusuf Bahtiar. Dede Iskandar yang kedua atau Sutiono, ya. Sutiono melebar kepada Asep Kustiani, menekan Persib kini dari sektor kanan Petro. Lutfi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Keke Zakaria terhadap Lutfi. Tendangan bebas untuk Petrokimia Putra. Persib masih menyerang melalui Sution. Gol tunggal ke gawang Petrokimia Putra malam hari ini. Pelatih Indra Tawir pun sibuk di pinggir lapangan. Bung Dedi, kelihatannya tempo permainan pada menit-menit terakhir ini makin meningkat ya, makin tinggi Bung Dedi ya. Karena kelihatan juga Bandung berusaha sedapat mungkin untuk lebih bisa menambah gol, sedangkan Petro sendiri berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan Bung Dedi. Sehingga terjadi penyerangan yang silih berganti kelihatannya Bung Dedi. Kita lihat Petro kini, Jackson Tiago dibayang oleh Dede Iskandar, meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam. Wasit menunjuk ke daerah Petro, berarti lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Persib adalah juara Indonesia Perserikatan terakhir di tahun 1993. Apakah mereka kembali bisa mengulang, mencatat sejarah sebagai juara pertama Liga Danhill? Kusairi kapten kesebelasan pada Jackson Tiago, dibayang oleh Yadi Mulyadi. Dibuang saja oleh Mulyadi. Selamat gawang Persib untuk sementara. Rupanya lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Pertandingan sudah memasuki injury time. Menit-menit terakhir, pendukung-pendukung Persib sudah mengibarkan seluruh spanduknya. Sutiono kini. Arifin, Asep Kustiana, tembakan yang cukup membuat pendukung Persib terloncat dari bangku, namun belum merubah keadaan. Masih 1-0 untuk Persib Bandung. Sutiono pencetak gol tunggal ke gawang Petrokimia Putra. Yusuf Bahtiar terlepas, dibayangi Yusuf oleh Sasi Kirana. Dibuang saja bola oleh Sasi Kirana.
Satria Indra Towir memang sibuk di pinggir lapangan. Ya. Itu sangat jelas Bung Deddy karena di saat-saat terakhir ya. Menit-menit terakhir Petro masih mencoba untuk membalas ketinggalan, sementara Persib tentu saja membendung segala serangan-serangan dilakukan oleh pemain-pemain Petro. Iya, tampaknya wasit sudah menyebutkan peluit panjang. Penonton pun kelihatannya tumpah ke lapangan. Dengan demikian Persib Bandung akhirnya tampil sebagai juara pertama dalam kompetisi pertama Liga Danhil tahun 1994 dan 1995. Kemenangan Persib ini juga langsung disaksikan oleh Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno. Kita lihat di tengah lapangan pendukung-pendukung Persib mencoba untuk bergembira memasuki lapangan, namun petugas tidak memberikan izin. Baiklah mitra olahraga, sebelum kita melihat pengalungan medali dan siapakah pemain terbaik pilihan TV untuk memperoleh hadiah sebuah TV, kami ucapkan selamat atas keberhasilan Persib Bandung menjadi juara pertama Liga Danhil 1994-1995. Ramayanto, jangan terlalu lihat, ada yang tangkap-tangkapnya Ramayanto. Mitra olahraga NTV hendak kembali bergabung dengan Stadion Utama Senayan untuk menyaksikan pengalungan medali tanda kemenangan bagi Persib Bandung, dan Persib menjuarai kompetisi Liga Danhil pertama ini dengan cukup prestasi yang baik sekali karena mereka mengalahkan bermain imbang 0-0 dengan Petro, kemudian melawan Medan Jaya 2-1, kemudian mengalahkan Asam 3-0, menang atas Barito 1-0, dan malam hari ini mengalahkan Petro 1-0 di final. Ya, seperti yang baru saja kita saksikan dalam Sinar Laser, prestasi sepak bola Indonesia menuju pentas dunia. Baiklah mitra olahraga, kita saksikan saja bersama bagaimana demonstrasi Sinar Laser ini di Stadion Utama Senayan. Sinar laser ini persembahan Coca-Cola dan Liga Danhil. Bung Deddy, sebenarnya pertunjukan ini sangat menarik. Kalau seandainya tidak ada petugas di dalam lapangan ya, karena di situ ada tertera Coca-Cola, Danhil yang mungkin terlibat atau menjadi sponsor di dalam pertandingan liga kompetisi pada saat ini, Bung Deddy. Dan sebentar lagi kita akan saksikan Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno menyerahkan piala maupun medali kepada Persib Bandung. Ya, ini adalah sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak Ferry Sandria dari Bandung Raya. Ya, kebetulan juga pemain terbaik dalam kompetisi Liga Danhil ini adalah Widodo Sesaputra, pemain depan juga. Apakah bagaimana Bung Benny melihat tepat apa tidak dia dipilih sebagai pemain terbaik? Saya melihat bahwa memang Widodo sangat memenuhi kriteria daripada ya apa yang memang ditentukan, karena pemain ini adalah mempunyai skill ball yang baik sekali, mempunyai fisik yang sangat prima, dan di samping itu juga mempunyai mental yang baik.
Inilah Kapten Petrokimia Putra, Sairi, mendapat uang sebesar 50 juta untuk Petrokimia Putra sebagai uang pembinaan, dan Petrokimia akan mewakili Indonesia di Piala Winners nanti. Dengan uang 50 juta rupiah diharapkan membantu Petrokimia untuk bisa berprestasi baik di Piala Winners. Ya, Cukup nggak nih Bung Benny uang 50 juta untuk kompetisi Piala Winners yang kalau kita tahu dilihat keluar dari negeri? ukuran ekonomi sekarang ini, saya rasa tidak cukup. Akan tetapi ini pun adalah satu kebanggaan, Bung Dedi ya, di mana PSSI telah memberikan satu uang pembinaan misalnya bagi mereka. Ini adalah Robi Darwis yang mendapat kalungan medali pertama dari Bapak Wakil Presiden. Sekali lagi kami ulangi, Persib menjadi juara di kompetisi Liga Dandil ini, terutama dalam pertandingan 8 besar. Pertama bermain imbang 0-0 dengan Petrokimia, kemudian mengalahkan Medan Jaya 2-1, menggulung Asabab 3-0. Sementara di semifinal Persib mengalahkan Barito 1-0, dan untuk menjadi juara pada malam hari ini Persib mengalahkan Petrokimia Putra juga dengan angka 1-0. Bangga sekali Bung Benny ya. Ya, memang bagaimanapun juga Persib telah mengukir sejarah baru di dalam kompetisi Liga Dandil ini, di mana kita sama mengetahui dengan adanya penggabungan antara tim bekas Perserikatan dan Galatama, mereka telah membuktikan diri bahwa mereka yang terbaik di Indonesia pada saat ini. Di sini tentunya kita mengharapkan supaya Persib dapat membawa misi sebagai wakil Indonesia di Champion Cup nanti, supaya mereka lebih mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi pertandingan di Bangkok nanti, Bung Dedi. Ya. Jadi mungkin salah ada yang berpendapat walaupun Persib juara pada malam hari ini dengan pemain asing, bukan berarti pemain asing tidak ada gunanya Ya, di Bung Liga Dandil. Seperti yang Anda katakan tadi, bahwa kehadiran pemain-pemain asing di kompetisi Liga Dandil selain untuk menarik minat penonton, juga untuk merangsang pemain-pemain kita berbuat lebih baik agar bisa menyaingi pemain-pemain dari luar negeri tersebut. Ini adalah Piala Dandil yang diangkat tinggi-tinggi oleh Kapten kesebelasan Robi Darwis, yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno didampingi oleh Ibu serta Ketua Umum PSSI Azwar Hanas. Sedangkan piala yang satu adalah piala dari PSSI, diterima oleh Ketua Umum Persib, dan kemudian Persib juga mendapat uang pembinaan sebesar 75 juta rupiah, juga diterima oleh Kapten kesebelasan Robi Darwis. Dan mitra olahraga, Antv pun memilih pemain terbaik, tapi khusus untuk pertandingan malam hari ini, dan mendapat hadiah sebuah televisi dari Panasonic dari PT Nasional Gombel. Dan pada malam hari ini kami berikan kepada pencetak gol tunggal kemenangan Persib atas Petrokimia Putra, yakni pemain bernomor punggung 9 dari Persib Bandung, saudara Sugiono. Dan kita lihat sekarang ini adalah pemain-pemain Persib bergembira ria. Saya teringat begini seperti tim Jerman, Bung. Ini adalah pelampiasan daripada rasa keharuan dan kebanggaan mereka, Bung Dedi ya. Di mana gel-gel ini sering kita juga lihat di pertandingan-pertandingan internasional ya. Seperti AC Milan ya, begitu juga Jerman pada saat menjadi juara dunia. Baiklah mitra olahraga, sekian mungkin kami bisa sampaikan. Dengan demikian, seluruh kerabat kerja Antv yang bertugas di Senayan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan